Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrasworo Restiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan berbagi cerita praktik baik atau best practice yang telah saya buat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat PPL saya adalah SD Negeri Kuta Baru 1, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selama saya mengajar, tentunya banyak sekali berbagai permasalahan yang saya temukan pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, tujuan yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran ini adalah meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi pada pelajaran tematik kelas 3, materi membuat kalimat saran, dan materi menganalisis hak dan kewajiban anak di rumah. Adapun situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan yang saya temukan adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa pada kegiatan pembelajaran. Kedua, siswa terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa malu bertanya dan mengeluarkan pendapatnya pada saat pembelajaran, terutama pada saat kegiatan diskusi. Dan yang keempat, pembelajaran yang dilakukan guru masih cenderung monoton dan belum inovatif, sehingga membuat siswa mudah merasa bosan pada saat kegiatan pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan karena jika praktik ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan yang semakin berkelanjutan dan akan mempengaruhi kualitas belajar siswa. Selain itu, praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memotivasi diri saya untuk selalu membuat pembelajaran yang inovatif dan lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, praktik ini juga dapat menjadi referensi untuk guru lain yang memiliki permasalahan yang sama. Di sini, peran dan tanggung jawab saya adalah yang pertama, saya sebagai peneliti, yang mana yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari penyebab apa saja yang melatar belakangi permasalahan tersebut, sehingga saya dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang kedua, peran saya adalah sebagai organisator, di mana saya yang menyusun dan mendesain perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi, dan instrumen evaluasi, serta rubrik penilaian. Yang ketiga, peran saya di sini adalah sebagai fasilitator, di mana saya membantu memberikan pelayanan dan fasilitas pada siswa yang memerlukan bantuan. Dan peran saya terakhir adalah saya sebagai evaluator, di mana saya mengadakan evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah dilakukan berbagai identifikasi masalah dan refleksi diri, saya temukan berbagai tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan yang saya capai, yaitu diantaranya yang pertama, faktor dari siswa, yaitu kurangnya rasa percaya diri dari dalam diri siswa, sehingga membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, faktor dari guru, yaitu yang pertama, guru belum menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang kedua, guru belum memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru masih belum tepat dalam memilih model pembelajaran. Yang terlibat dalam praktik ini antara lain, yang pertama, dosen dan guru pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Yang kedua, kepala sekolah yang telah memberikan izin dan dukungan kepada saya untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini. Dan yang ketiga, saya sendiri sebagai guru kelas 3C. Dan yang keempat, rekan sejawat yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Yang kelima, rekan mahasiswa PPG dalam jabatan yang senantiasa memberikan saran dan masukan untuk membantu saya dalam praktik pembelajaran ini. Dan yang keenam, siswa kelas 3C yang menjadi subjek pembelajaran. Dan yang terakhir, wali murid kelas 3C yang senantiasa menyiapkan anak-anaknya untuk mengikuti praktik pembelajaran ini. Sebagai seorang guru, setiap tantangan-tantangan tersebut harus segera saya atasi dan harus saya cari solusi yang tepat.
Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yaitu yang pertama, saya harus membangun relasi baik dengan wali murid atau orang tua siswa. Yang kedua, saya sebagai seorang guru harus pandai dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Saya juga harus bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar dan membuat media pembelajaran yang menarik. Seperti di praktik ini, saya membuat sebuah miniatur lingkungan rumah kotor sebagai salah satu media pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan media berbasis IT, yaitu saya menggunakan media PowerPoint. Di sini, saya sudah menggunakan Tipek dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, saya harus pandai memilih model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa, serta sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa di dalam kelas. Saya juga sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan apresiasi atas segala apa yang sudah dilakukan siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir, saya harus melakukan penilaian kepada siswa. Dalam praktik ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan media pembelajaran PowerPoint dan media miniatur lingkungan rumah kotor. Proses pada kegiatan praktik ini diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan awal ini, saya memberikan penguatan pada siswa, yaitu berupa tepuk-tepuk, dan saya mengajak siswa untuk menyanyi lagu yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari siswa. Hal ini saya lakukan agar siswa lebih termotivasi dan siap untuk memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yaitu diantaranya, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus dengan menampilkan gambar pada PowerPoint dan menunjukkan miniatur lingkungan rumah kotor. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing siswa agar berdiskusi secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memberikan penguatan dan guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan siswa dan melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk praktek ini adalah buku tema 4 kelas 3, laptop, LKPD, LCD proyektor, dan miniatur lingkungan rumah kotor. Dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan bantuan media pembelajaran PowerPoint dan media miniatur lingkungan rumah kotor ini dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa di dalam kelas dan juga meningkatkan pemahaman siswa pada materi membuat kalimat saran dan materi menganalisis hak dan kewajiban anak di rumah. Dari hasil pengamatan, di sini terlihat bahwa siswa lebih bersemangat saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa juga tidak cepat bosan karena dalam kegiatan ini, siswa terlibat aktif dalam kelompoknya untuk memecahkan masalah dan membuat kalimat saran mengenai masalah sederhana di rumah. Hal ini juga diperkuat dari adanya hasil belajar siswa, yaitu 100% siswa saya mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh siswa saya sudah tuntas dalam materi ini. Oleh karena itu, hasil praktik ini efektif, karena tujuan yang diharapkan sudah tercapai. Faktor keberhasilan pembelajaran praktik ini tidak terlepas dari aksi guru, di mana guru mendesain pembelajaran yang baik, kemudian guru dapat mengelola kelas, menguasai langkah-langkah pembelajarannya, menguasai materi, dan menguasai media yang akan ditampilkan pada siswa.
Selain itu, keberhasilan praktik ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu saya dalam praktik pembelajaran ini. Saya rasa pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses ini adalah sebagai guru, sudah seyogyanya kita terus belajar dan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, edukatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Saya tampilkan video praktik pembelajaran saya dan video testimoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasworo Restiani SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Muawarman. Saya mengajar di SD Negeri Kota Baru 1, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan melaksanakan PPL aksi yang kedua. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik anak-anak, Guru ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Mulai pelajaran, Ibu ingin meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo silakan berdiri. Ya, Guru ingin mengecek kerapian seragam kalian. Harus jaga nak. Buka dasinya, dasi pramuka, dasinya. Ayo, kalau begitu silakan kembali nak. Terima kasih. Nah, semangat. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran kita harus apa dulu nak? Asya mohon dipimpin ya doanya teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya terhadap negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini ya, tapi biar tambah semangat, coba lagu PPK. Serius, gotong royong, integritas. Biar semangat. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya nak ya. Ayo, kita mulai ya. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Oke, baik anak-anak, silakan kembali. Terima kasih. Kira-kira benda yang Ibu bawa ini benda apa ya nak? Miniatur. Ya, ini adalah miniatur. Nah, yang lupa miniatur itu apa? Udah jelaskan lagi ya. Miniatur adalah sebuah benda yang dibuat sama persis dengan objek aslinya, tetapi ukurannya lebih kecil.
dengan menyanyi sebuah lagu, ya. Nah, tapi lagunya diberi contohkan terlebih dahulu. Oke, kalian dengarkan dulu. Mari semua makan dan tauran, kita belajar hak dan kewajiban, mendapat kasih sayang orang tua. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya? Bisa? Bisa. Semua makan dan tauran, kita belajar hak dan kewajiban, mendapat kasih sayang orang tua. Oke, pertama dulunya. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar pada kronologis. Terakhir, tujuan kita hari ini adalah hak sebagai anggota keluarga di rumah. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kalian tolong perhatikan teks bacaan di depan layar kalian. Aku bersih dan nyaman. Di sini teksnya ada perintahnya, Nak. Perintahnya apa, Nak? Menyaring suara yang terdengar oleh teman-teman semua, ya. Nah, ada antara kalian yang berani membacakan teks bacaan di depan kelas. Siapa yang berani? Fikri berani? Silakan, Nak. Ayo. Tepuk tangan buat Fikri. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita mengadakan alamat bertata rapi. Hebat, tepuk tangan buat Fikri. Hebat sekali Fikri ya. Tadi Fikri yang acungkan tangan sendiri. Fikri berani buat maju untuk membaca dengan suara yang nyaring. Tadi suara Fikri terdengar atau enggak? Nah, perhatikan guru dulu ya. Tadi guru bawa apa tadi kalian bilang tadi? Miniatur apa, Nak? Miniatur lingkungan rumah ya. Ini lingkungan rumahnya kotor sekali, Nak. Coba guru mau ke sebelah kanan dulu nih. Coba Natasya sebutkan satu nih, apa yang ada di sini, Nak? Ada rumah bagus tidak rumahnya, Nak? Bagus. Hebat, semua bisa disebutkan semua yang ada di miniatur ini. Berarti ini adalah lingkungan rumah yang sangat kotor karena banyak sampah. Nah, guru ingin bertanya sama kalian, kira-kira kalau kalian tinggal di tempat lingkungan seperti ini, kalian akan merasa nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Kenapa dia tidak nyaman tinggal di tempat seperti ini? Karena kotor, ya betul. Pinter, hebat anak guru. Bisa tahu alasannya ya kenapa tidak nyaman tinggal di tempat seperti ini. Karena kotor, guru. Iya, kotor sekali. Banyak nyamuk, ya. Banyak sampah. Rumah seperti ini termasuk lingkungan rumah yang sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Iya, benar, tidak sehat. Hebat. Nah, sedangkan lingkungan yang sehat itu lingkungannya apa ya, Nak? Yang bersih, pintar ya. Jadi lingkungan yang sehat adalah sebuah lingkungan yang terhindar dari berbagai macam kotoran. Tidak ada sampah, ya, tidak ada kotoran. Itu baru yang disebut dengan lingkungan sehat. Guru ini meminta kalian untuk duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan anak-anak saya duduknya di kelompoknya masing-masing. Bagaimana ya? Kalian sudah duduk ke kelompok? Sudah. Kita akan memberikan kalian KKPD ya. Tapi KKPD-nya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Nanti kita pakai bareng-bareng. Oke? Kelompok satu. Kelompok satu. Terima ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut nih. Ada gambar A,
kamu jangan membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan musibah lain. Kewajiban anak di rumah ada apa saja ya? Coba siapa yang bisa Putri? Membantu orang tua pintar, pikir, ya. Sedangkan haknya contohnya apa coba? Upaya, apa ya? Dan haknya upaya di rumah itu apa sih? Salah satunya mendapatkan kasih sayang orang tua, hebat. Tadi yang sudah kalian sebutkan itu benar ya, kewajiban dan hak kalian di rumah. Nah, kewajiban anak di rumah nih. Yang pertama, membantu orang tua. Benar tadi kata Pipi, kita harus membantu orang tua. Kewajiban anak di rumah. Jadi kewajiban ini harus kalian lakukan di rumah. Saat kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, kalian pasti dapat hak kalian. Contoh hak di rumah, yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang orang tua. Kalian juga berhak mendapatkan kasih sayang. Perhatikan ayat di depan kalian nih. Ada dua tabel atau dua kotak nih. Yang besar ada kotak atau tabel K dan kewajiban. Belajar dengan tekun coba Fiuri itu termasuk hak atau kewajiban. Kewajiban benar atau tidak? Benar. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian. Ayo dibuka semuanya. Itu ada 5 soal yang berisi tentang permasalahan di rumah. Ya, permasalahan di rumah. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi. Sudah. Dan lagi deh, ya baik. Sudah selesai semua namanya? Sudah. Oke, baik kalau selesai semua. Waktunya kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Sebaiknya jauhnya membersihkan rumahnya. Ada menanggapi nak? Tidak ada. Tidak ada. Bilang itu nak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya. Baik anak-anak, kalian semuanya sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan juga hasil diskusi kalian. Dan tadi guru sudah lihat semuanya sudah benar semua ya. Tadi sudah menggunakan kata-kata dari ciri-ciri kalimat salahnya. Kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Guru akan berikan ya. Sudah selesai ya? Nah, oke baik. Ayo perwakilan kelompoknya silakan dikumpulkan teman-temannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi mandiri. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja nak? Apa Fikri? Kalimat saran pintar. Hari ini kita sudah belajar tentang membuat kalimat saran dan tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Karena perasaan kalian hari ini belajar sama guru? Senang. Alhamdulillah, guru juga senang. Nah, bagian mana yang kalian senangi? Apa nih, Dek? Kalimat saran. Dalam membuat saran tadi, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Maka seperti biasa ya sebelum berdoa. Taman ke atas, melangkah kita bersiap berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai ketiga lagi gimana nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN Kota Baru 1, sekolah tempat di mana Ibu Indrasworo Restiani bertugas. Dan saya sudah menyaksikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Indrasworo Restiani
beserta murid-muridnya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah menggambarkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif, sehingga terlihat kegiatan pembelajaran tersebut menyenangkan bagi para murid-murid Bu Indrasworo Restiani. Harapan saya semoga setelah lulus dari PPG ini, Ibu Indrasworo Restiani terus bisa melanjutkan dan mengembangkan serta menularkan kegiatan pembelajaran ini kepada teman-teman sejawatnya di SD Negeri Kuta Baru 1, sehingga SD Negeri Kuta Baru 1 bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nami Aminah, rekan sejawat dari Ibu Indrasworo Restiani. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Woro di kelas sudah sangat baik. Bu Woro sudah dapat membuat kelas menjadi kondusif, dan Bu Woro juga sudah pandai menguasai kelas. Selain itu, Bu Woro juga banyak memberikan penguatan kepada anak seperti tepuk-tepuk, yel-yel yang membuat anak-anak menjadi senang, ceria, dan tidak jenuh di kelas. Justru itulah yang dibutuhkan ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu Woro, selamat dan sukses. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mesita. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Indrasworo Restiani atau biasa saya sapa dengan Bu Woro. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Woro di saat di kelas kemarin itu sangat menarik ya, dan anak-anak tuh lebih semangat dan lebih fokus. Saya suka Bu Woro saat mengajak anak-anak untuk berdoa, melakukan persepsi, banyak tepuk-tepuk, banyak nyanyian yang dilaksanakan. Itu membuat anak tuh jadi semangat untuk melanjutkan materi pembelajaran pada hari itu. Banyak hal yang bisa saya ambil dari cara mengajar Bu Woro kemarin. Insya Allah akan saya terapkan juga di kelas. Untuk Bu Woro pokoknya sukses, semangat terus. Pokoknya Bu Woro keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Ufairah mengikuti praktek Bu Woro, Ufairah jadi giat belajar, dan saya bangga sebagai orang tua dari Ufairah karena kegiatan tersebut memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar. Terima kasih Bu Woro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku senang sekali belajar bersama Bu Woro. Soalnya aku jadi tahu mengatur lingkungan rumah kotor. Aku senang sekali belajar dengan Bu Woro. Ada SBK-nya, banyak tepuk-tepuk, dan bernyanyi. Aku senang belajar dengan Bu Woro, soalnya Bu Woro itu menyenangkan. Tidak bikin aku ngantuk di kelas. Terus pelajarannya seru-seru lagi. Kemarin belajar dengan Bu Woro menyenangkan. Seru banget. Banyak bernyanyi. Aku jadi tahu hak dan kewajibanku di rumah. Aku jadi tahu kalimat saran. Pokoknya seru banget.